Keadilan runtuh bila penguasa melupakan kebijaksanaan dan rakyat kehilangan suara. Pengetahuan sejati tentang kebaikan hanya dimiliki oleh filsuf. Tanpa kebijaksanaan, kekuasaan akan berubah menjadi tirani. Kita tidak bisa menerapkan literal, tapi gagasan meritokrasi bahwa pemimpin harus berpengetahuan dan beretika masih sangat relevan. Pemerintahan bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan soal kebijaksanaan dan keadilan. Meski sistem demokrasi modern berbeda, nilai bahwa pemimpin harus berpengetahuan, beretika, dan berorientasi pada kebaikan bersama tetap menjadi pelajaran penting. Kebaikan adalah sesuatu yang mutlak, abadi, dan universal. Bukan bergantung pada opini atau keadaan, idea tentang kebaikan yang menjadi sumber segala kebenaran dan keadilan. Pertama, kebaikan sebagai ide tertinggi. Kebaikan adalah bentuk tertinggi, lebih tinggi dari pengetahuan dan kebenaran. Semua hal baik di dunia nyata hanyalah bayangan dari ide kebaikan yang sempurna. Kedua, saya menolak relativisme sofis. Kaum sofis di zamannya berpendapat bahwa kebenaran dan kebaikan itu relatif, tergantung sudut pandang. Saya menolak jika kebaikan relatif, maka tidak ada dasar untuk keadilan dan pemerintahan yang benar. Bahwa tanpa standar mutlak, masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan. Ketiga, kebaikan sebagai sumber pengetahuan. Kita analogikan matahari bahwa seperti matahari memberi cahaya, agar mata bisa melihat. Ide kebaikan memberi cahaya agar akal bisa memahami kebenaran. Tanpa kebaikan, pengetahuan tidak mungkin ada. Kebaikan adalah sumber dari segala yang benar dan indah. Ia melampaui pengetahuan dan memberi makna pada kehidupan. Masyarakat sebagai sebuah struktur ideal yang teratur, di mana setiap orang menjalankan perannya sesuai kodratnya. Saya membagi masyarakat ke dalam 3 kelas utama. Penguasa filsuf, penjaga tentara, dan produsen petani, pedagang, pekerja. Keadilan tercapai bila setiap kelas menjalankan fungsi masing-masing tanpa mencampuri peran kelas lain. Pertama, struktur kelas. Penguasa philosopher kings. Mereka adalah filsuf yang memiliki kebijaksanaan sejati. Tugasnya memimpin negara dengan pengetahuan tentang kebaikan. Penjaga auxiliaries, tentara atau pelindung negara. Mereka harus berani dan setia menjaga keamanan serta menegakkan keputusan penguasa. Produsen producers, rakyat biasa, petani, pedagang, pengrajin. Mereka bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kedua, prinsip keadilan. Keadilan di sini adalah setiap kelas menjalankan fungsinya sesuai kodrat. Ketidakadilan terjadi bila satu kelas mencampuri urusan kelas lain. Misalnya produsen ingin memimpin atau penguasa mengejar keuntungan pribadi. Ketiga, kebijaksanaan sebagai fondasi. Kebijaksanaan adalah ciri khas penguasa. Keberanian adalah ciri khas penjaga. Pengendalian diri adalah ciri khas produsen. Jika ketiga nilai ini berjalan harmonis, masyarakat akan adil dan stabil. Keempat, kritik terhadap demokrasi. Saya menolak demokrasi massa karena rapuh dan mudah jatuh ke tirani. Saya lebih memilih pemerintahan oleh filsuf, karena hanya mereka yang memahami kebaikan sejati. Jadi konsep masyarakat adalah masyarakat hierarkis yang teratur, di mana keadilan tercapai bila setiap orang menjalankan perannya sesuai kodrat. Meski berbeda dengan demokrasi modern, gagasan ini tetap relevan sebagai refleksi. Masyarakat akan
Adil bila setiap individu berfungsi sesuai kemampuan dan tidak melampaui batas perannya. Kelas penguasa filosofer Kings harus memimpin dengan kebijaksanaan demi kebaikan bersama. Namun, jika kelas penguasa terlalu berkuasa dan tidak lagi berorientasi pada kebaikan, maka struktur masyarakat yang ideal akan runtuh. Setiap kelas menjalankan perannya sesuai kodrat. Masalah muncul bila penguasa tidak lagi bijaksana, melainkan mengejar kepentingan pribadi. Akibatnya, kelas bawah kehilangan ruang untuk berperan, sehingga keadilan tidak tercapai. Bentuk pemerintahan bisa merosot dari aristokrasi dipimpin filsuf menjadi timokrasi, oligarki, demokrasi, dan akhirnya tirani. Jadi, ketika penguasa terlalu berkuasa dan masyarakat tidak berdaya, itu tanda bahwa negara sedang bergerak menuju bentuk yang rusak. Jalan agar kelas bawah tetap berdaya, meski bukan solusi demokratis seperti yang kita kenal sekarang. Dari perspektif modern kita bisa menarik pelajaran. Pendidikan. Masyarakat bawah harus diberi akses pendidikan agar mampu memahami hak dan peran mereka. Partisipasi, ruang untuk menyuarakan pendapat harus dijamin, sehingga kebijakan tidak hanya lahir dari atas. Keseimbangan kekuasaan, sistem checks and balance diperlukan agar penguasa tidak absolut. Etika kepemimpinan, penguasa harus kembali pada prinsip kebijaksanaan. Bukan sekadar kekuasaan. Keadilan runtuh bila penguasa melupakan kebijaksanaan dan rakyat kehilangan suara. Hanya dengan pendidikan, partisipasi, dan etika, kelas bawah dapat kembali berdaya dan merasakan manfaat dari perannya.